Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Nah, pada saat menjelang hujan turun, itu langit biasanya memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Nah, bagaimana proses gejala alam ini bisa terjadi? Pada saat menjelang hujan biasanya kan ada mendung ya. Nah, di sini terjadi gesekan antar antara awan dengan awan, bisa juga antara awan dengan udara. Maka awan ini akan menjadi, ada yang bermuatan positif, ada yang menjadi bermuatan negatif. Awalnya bumi itu netral. Dengan adanya awan bermuatan positif dan negatif, maka bumi menjadi bermuatan positif. Mengapa terjadi demikian? Awan, karena adanya gesekan antara awan dengan awan, antara awan dengan bumi, akhirnya awan ada yang menjadi bermuatan positif, ada yang menjadi bermuatan negatif. Nah, yang bermuatan positif akan mengarah ke atas, sedangkan yang bermuatan negatif mengarah ke bawah, sehingga muatan negatif itu akan menarik muatan positif di bumi untuk mengarah ke atas. Begitu. Nah, akhirnya terjadi beda potensial yang cukup tinggi. Dengan adanya beda potensial yang cukup tinggi, maka akan terjadi perpindahan elektron. Nah, ini ya, beda potensial cukup tinggi akan terjadi perpindahan elektron. Ya, ini. Nah, untuk apa? Menarik muatan positif. Ya, jadi elektron pindah, elektron menuju ke bumi, itu tujuannya adalah menarik muatan positif, tapi yang pindah elektron. Nah, pada saat elektron ini menuju ke bumi, ya, maka terjadi yang namanya petir. Jadi petir itu adalah merupakan loncatan elektron yang disebabkan karena adanya beda potensial antara awan dan bumi. Nah, orang atau ilmuwan yang menemukan petir adalah ilmuwan dari Prancis bernama Francis de Alibert. Ya, orang yang menyatakan bahwa petir itu terjadi akibat adanya gejala listrik statis. Nah, apa itu beda potensial atau potensial? Misal ada dua buah benda. Kemanakah arah arus listrik mengalir? Perhatikan. Benda A bermuatan positif itu memiliki potensial listrik tinggi. Sedangkan benda B, benda bermuatan negatif, memiliki potensial listrik rendah. Kemanakah arah arus listrik mengalir? Perhatikan, arus listrik mengalir dari A ke B, dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari muatan positif ke muatan negatif. Ya, arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Perhatikan, kemanakah arah elektron mengalir? Elektron itu berpindah dari benda bermuatan negatif ke benda bermuatan positif. Nah, dalam perpindahan elektron itu dibutuhkan suatu energi, suatu usaha. Nah, besarnya energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan disebut beda potensial listrik. Jadi dapat disimpulkan, benda yang kandungan elektronnya tinggi disebut berpotensial rendah, sedangkan benda yang kandungan elektronnya rendah disebut berpotensial tinggi. Bila benda bermuatan berdekatan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari bermuatan negatif ke muatan positif.
Dalam perpindahan elektron dibutuhkan suatu energi atau suatu usaha. Besarnya energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan disebut beda potensial listrik. Apabila dirumuskan, beda potensial listrik itu V atau punya satuan volt, sedangkan energi listrik W punya satuan joule, muatan listrik Q punya satuan coulomb. Maka dirumuskan V sama dengan W per Q. Jadi energi potensial listrik itu sebanding dengan besarnya energi akibat dua benda saling berdekatan dan berbanding terbalik dengan muatan listriknya. Ada soal, beda potensial antara dua titik pada kawat penghantar adalah 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 coulomb di antara dua titik tersebut? Nah, misalkan ada soal yang kamu tulis pertama adalah diketahui V-nya berapa di situ? 9 volt. Q muatannya 30 coulomb. Ya. Ditanya besarnya energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan, W yang ditanyakan. Masuk rumus, V sama dengan W per Q. Nah, W adalah, kalau mencari W berarti V kali Q. Ingat rumus segitiga ya. W sama dengan V kali Q. Tinggal masukkan V-nya 9 volt, Q-nya 30 coulomb. Jadi ketemu 270 joule. Volt kali coulomb adalah joule. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku kelas 9 khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.